Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Matul Fadlia dengan NIM akhir 08 dari Pendidikan Kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Hisyam bin Amrin, haddasana Hafsu ibnu Sulaiman, haddasana Kabir bin Syingdir, an Muhammad bin Sirin, an Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamu qallidil khanaziril jauhar wa lu'lu'a wa dhahab. Artinya, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Kasir bin Shinzir dari Muhammad ibnu Sirin dari Anas bin Malik. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti orang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini bersifat fardu ain, yang artinya kewajiban ini tidak akan gugur jika tidak dilaksanakan. Kemudian dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa seorang muslim itu wajib menuntut ilmu, terlebih lagi ilmu agama. Dengan kita menjadi orang yang berilmu, kita dapat memahami dan mengetahui segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Kemudian status dari hadis ini yaitu dianggap dhaif atau lemah karena terdapat kelemahan dalam sanadnya, yaitu terkait dengan perawi seperti Kafir bin Sinzir dan juga Hafsah bin Sulaiman yang dinilai itu kurang kuat dalam meriwayatkan hadis. Kemudian nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini itu mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian ilmu itu harus disampaikan kepada orang yang ahlinya. Penempatan ilmu yang salah itu dalam hadis tersebut digambarkan seperti mengalungkan emas, perak dan mutiara kepada leher babi, yang menunjukkan bahwa ilmu itu harus diterapkan dengan bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Ubaidullah bin Mu'addil bin Anbariyu. Kemudian hadis tentang kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Abdullah bin Mu'addil Anbariyu, haddasana Abi, haddasana Syu'aibah an Yahya bin Ubaidin Abi Umar al-Bahrani qala sami'tu bin Abbas yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuntabadu lahu awwalal lail fayashrubuhu idza asbaha yaumahu dalik wal lailatal lati taji'u wal ghuda wal lailatal ukhra wal ghuda ilal asri fa im baqiya syai'un saqahul khatima au amara bihi fasubba, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'ad bin telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'ad al-Anbari telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'aibah dari Yahya bin Ubaid Abu Umar al-Bahrani. Dia berkata, saya mendengar Abu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan perasan Nabi di awal malam,
Kemudian beliau meminumnya di pagi harinya, kemudian malam harinya, kemudian lusa dan malam harinya, serta keesokan harinya lagi sampai menjelang asar. Jika perasaannya tersebut masih, beliau memerintahkan pelayannya untuk menumpahkannya atau menyuruhnya untuk ditumpahkan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah melarang minum jus kurma atau jus anggur yang telah lebih dari 3 hari tanpa diawetkan. Ilahnya karena jus kurma atau anggur itu telah terfermentasi dengan kadar alkohol dan karbon dioksida yang memabukkan. Larangan ini menunjukkan sikap kehati-hatian Rasulullah untuk mencegah umatnya mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya baik secara fisik maupun spiritual. Kemudian status hadis tersebut yaitu sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mana beliau itu merupakan perawi yang terpercaya dan menurut kesepakatan ulama itu sahih. Nilai-nilai yang terkandung yaitu kehati-hatian terhadap kehalalan. Kita harus hati-hati terhadap kehalalan suatu makanan atau minuman. Dalam konteks kimia, fermentasi itu akan menghasilkan alkohol, yang mana alkohol itu akan dilarang dalam Islam jika kadarnya cukup untuk memabukkan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa ajaran Islam meskipun disampaikan pada masa lalu, tapi ajaran Islam itu sejalan dengan ilmu kimia modern. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib bin an-Zuhri qala haddatsani Talha ibnu Abdullah an Abdurrahman ibn Amrin ibn Sahlin akhbarahu an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma dzalama min ardi syai'an tuwiqahu min sab'i arda'in. Artinya telah menceritakan Abu Yaman, telah dikabarkan Syu'aib dari Zuhri berkata, saya menceritakan Talha bin Abdullah bin Abdurrahman bin Amr bin Sahal mengabarkannya dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat kedzaliman atau menyerobot tanah orang lain meski hanya 1 jengkal saja, maka ia akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari. Jika dilihat dari redaksi hadis, maka terdapat 2 kata kunci, yaitu hadis tersebut secara umum melarang segala bentuk kedzaliman dan lebih spesifik lagi tindakan menyerobot tanah milik orang lain. Banyak juga yang menyorot hadis ini kemudian dihubungkan dengan keadaan lapisan bumi yang menyatakan adanya 7 lapisan yang dimiliki oleh bumi. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran dan Sunnah telah mendahului ilmu pengetahuan modern dalam mengungkapkan fakta ilmiah mengenai struktur bumi. Status hadis ini termasuk hadis sahih karena diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya yaitu Imam Bukhari. Nilai-nilai yang terkandung, yang pertama, larangan keras berbuat zalim dan pentingnya menjaga orang lain. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Dalam Islam mendorong individu untuk hidup tanpa menyakiti orang lain atau merugikan kepentingan masyarakat. Yang terakhir, hadis ini mengingatkan bahwa segala perbuatan akan dihisab, termasuk hal kecil seperti mengambil tanah orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Darda anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ayajizu ahadukuma ayaqra'a fi lailati sulsal Qur'an. Qalu wa kaifa yaqra' sulsal Qur'an? Qala qul huwallahu ahad ta'tilu sulsal Qur'an. Artinya dari Abu Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa apakah ada di antara kamu yang tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam 1 malam?
Mereka para sahabat bertanya, bagaimana mungkin kami dapat membaca Al-Quran secara keseluruhan? Beliau menjawab, bacalah Qul huwallahu ahad. Nah, pada hadis ini itu mengajarkan bahwa cara pandang matematis terhadap nilai spiritual memperlihatkan bagaimana Islam memberikan kemudahan sekaligus pelajaran mendalam tentang keadilan, keseimbangan, dan efisiensi dalam ibadah. Jika dipandang dari segi operasi hitung matematika, dalam hadis ini tersirat perbandingan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Jika kita analisa melalui operasi hitung, maka diperoleh hukum ditambah berita ditambah tauhid sama dengan Al-Quran. Atau secara matematik itu bisa ditulis sebagai 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 itu sama dengan 1. Hal ini dikarenakan setiap komponen itu mewakili sepertiga bagian dari Al-Quran. Kemudian status dari hadis ini itu sahih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sehingga termasuk dalam kategori hadis mutawatir secara makna. Nilai yang terkandung dalam hadis ini mendorong umat Islam untuk konsisten membaca Al-Quran dan mendalaminya sekalipun hanya dengan surat yang pendek. Kemudian menerangkan tentang kemudahan dalam beribadah. Islam memudahkan umatnya untuk memperoleh pahala, bahkan dengan amal yang sederhana seperti membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarani Umar bin Utsman qala haddatsana Baqiyatun an Bahiri an Khalid bin Ma'dan al-Miqdam bin Ma'di Kariba qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-hariri wad-dahabi wa mayarin numur, yang artinya telah mengabarkan kepada kami Amr bin Utsman, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyah dari Bahir dari Khalid bin Ma'dan dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari sutra, emas, dan menghamparkan kulit harimau untuk duduk. Hadis ini menjelaskan tentang larangan yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap penggunaan sutra, emas, dan juga penghamparan kulit harimau untuk dijadikan alas duduk. Larangan ini berakar dari ajaran Islam yang mendorong kesederhanaan dan menghindari sifat berlebihan dalam berbusana di kehidupan sehari-hari. Larangan penghamparan kulit harimau untuk duduk itu mengandung makna bahwa tindakan tersebut dapat dianggap tidak menghormati kehidupan hewan dan lingkungan. Dalam Islam, penting untuk menjaga keseimbangan dan menghargai semua makhluk ciptaan Allah. Status dari hadis ini dinilai sebagai hadis yang sahih. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai hadis yang kuat karena diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang terpercaya. Nilai-nilai yang terkandung yaitu nilai kesederhanaan yang memberikan pengajaran bahwa tidak berlebihan dalam menikmati dunia meskipun kemampuan ekonomi memungkinkan. Kemudian yang kedua, pentingnya pelestarian lingkungan. Menggunakan kulit hewan buas sebagai simbol status atau dekorasi itu seharusnya dihentikan untuk menjaga keseimbangan alam dan menghindari perburuan liar. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Husain Abu Ma'mar al-Hilali haddatsani jaddati Rabi'iyah bintu Iyadil Kilabiyah qalat sami'tu Aliyan yaqulu kulur rumana bi syahmihi fa innahu dibawul ma'idah, yang artinya
Sa'id bin Husaim Abu Ma'mar Al-Hilali telah menceritakan kepada kita, nenekku memberitahuku, Rubi'iyah binti Iyad Al-Kilabiyah berkata, aku mendengar Ali berkata, makanlah buah delima dengan kulitnya karena dapat membersihkan perut. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam hadis ini memberikan anjuran untuk mengkonsumsi buah delima beserta kulitnya karena dianggap dapat membersihkan dan memperkuat lambung. Di masa Rasulullah SAW, buah-buahan seperti delima itu diakui sebagai anugerah dari Allah yang memiliki khasiat khusus untuk kesehatan tubuh. Status hadis ini yaitu karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan musnadnya, namun termasuk dalam kategori asar karena diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, bukan langsung dari Rasulullah. Nilai-nilai yang terkandung yaitu Islam tidak hanya mengajarkan ibadah tapi juga perhatian terhadap kesehatan dan juga pentingnya menjaga pola makan sehat. Kemudian mengkonsumsi buah-buahan seperti delima itu merupakan bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah dan juga menjaga amanah tubuh yang telah diberikan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, dalam hadis ini itu menegaskan bahwa pendidikan itu adalah ibadah yang tidak hanya membawa keberkahan di dunia, tapi juga membawa keberkahan di akhirat. Makna menempuh jalan untuk mencari ilmu itu maksudnya menempuh perjalanan untuk menghadiri majelis ilmu atau belajar langsung kepada guru, yang menunjukkan bahwa kita itu sungguh-sungguh untuk belajar. Hadis ini juga menekankan bahwa ilmu dan bahwa ilmu merupakan pintu menuju amal. Ilmu tanpa amal tidak bermanfaat, sebagaimana amal tanpa ilmu itu dapat tersesat. Oleh karenanya, ilmu adalah syarat utama untuk beramal dengan benar. Kemudian status dari hadis ini yaitu sahih karena sanadnya bersambung tanpa terputus dan juga para perawinya itu terkenal adil dan memiliki hafalan yang kuat. Contohnya yaitu dalam hadis ini yaitu Abu Hurairah. Kemudian nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu hadis ini menekankan bahwa mencari ilmu itu kewajiban yang mulia dalam Islam. Kemudian ilmu juga membuka jalan menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kesungguhan dan usaha dalam menuntut ilmu. Dan juga proses belajar itu memerlukan komitmen dan juga kerja keras, karena itu adalah bagian dari ibadah dan amalan yang akan diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inin qalu wa man la'inan qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat. Sahabat-sahabat bertanya, apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu? Nabi menjawab,
orang yang buang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh manusia. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menekankan larangan keras terhadap perbuatan yang mengundang laknat, yaitu contohnya buang air kecil maupun besar di tempat umum yang sering digunakan oleh orang lain. Islam mengajarkan bahwa tindakan yang merugikan orang lain seperti mencemari lingkungan merupakan perbuatan tercela yang harus dihindari. Hadis ini mengingatkan umat Islam untuk selalu bertindak bijaksana dan memperhatikan kepentingan orang lain dalam setiap tindakan mereka, terutama di ruang publik. Menjaga lingkungan dari kotoran dan gangguan adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial kita yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Status hadis ini termasuk hadis sahih karena diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya, sanadnya kuat, dan banyak ulama hadis dan para ahli ilmu sepakat bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, termasuk dari kotoran manusia. Hadis ini juga mengajarkan bahwa setiap tindakan kita itu akan berdampak pada orang lain, baik positif maupun negatif. Kemudian hadis ini juga mengandung larangan untuk merugikan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.